Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Adik-adik, kabarnya bagaimana kabarnya pada hari ini? Kalau kakak tanya bagaimana kabarnya pada hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kakak tanya sekali lagi ya. Adik-adik bagaimana kabarnya pada hari ini? Udah pada sarapan belum nih? Kok semangat? Sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Oke, Masya Allah. Ya udah, daripada kita lama-lama, sebelum kita mulai kajiannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin biyaw wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukma rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Oke, kepada Ustadz Ahyar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Sehat ya. Alhamdulillah, kita pagi hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita untuk belajar agama di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga firdausnya. Anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Saya ada 2 hadiah ya. Siapa yang masih ingat? Ayo. Pelajaran kita kemarin apa, Dek? Ibadah, betul sekali. Ibadah ya. Kira-kira ibadah itu apa maksudnya? Merendahkan diri. Masya Allah. Ternyata masih ingat ya. Baik, tadi ibadah itu merendahkan diri. Merendahkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Ambil hadiahnya dia. Sudah punya apa belum? Iya, ambil. Ya. Kemudian
Siapa yang bisa memberikan kita contoh ibadah? Bentar. Siapa yang bisa memberi contoh ibadah itu apa? Seperti apa? Coba merendahkan diri kepada Allah. Dengan apa gitu? Dengan sholat. Jadi sholat merupakan ibadah apa tidak? Ibadah. Jadi ambillah hadiahnya. Sudah habis hadiahnya ya. Ya. Baik. Jadi anak-anak sekalian, jadi kita katakan kemarin ibadah itu asal makna ibadah itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Kemudian kita juga katakan bahwasanya makna ibadah yang paling bagus adalah ibadah sebutan dari segala yang dicintai Allah, baik itu perbuatan kita atau perkataan kita. Jadi perbuatan seperti kita sholat, berhaji, menyembelih, itu perbuatan namanya. Ya, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Perkataan apa contohnya? Ibadah yang berupa perkataan apa contohnya? Seperti kita berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu ibadah berupa lisan. Ibadah hati apa contohnya? Takut kepada apa? Kepada pocong atau Allah? Allah. Ya, jadi kita takut kepada Allah itu ibadah. Takut kita kalau kita dimasukkan ke dalam neraka itu ibadah itu. Ya, takut kita kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam surga, itu namanya ibadah. Kemudian kita katakan juga harap. Tahu harap enggak? Berharap, tahu berharap? Iya. Kita berharap Allah memberikan kita rezeki yang luas, kesehatan. Kita berharap masuk surga. Berharap itu ibadah. Berharap itu ibadah apa tidak? Ibadah. Allah mengatakan, "Faman kana yarju", Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang pernah baca surat Al-Kahfi sampai habis? Nah, ini akhir surat Al-Kahfi. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, itu bertemunya kita dengan Allah di mana? Di surga. Jadi setiap mukmin yang masuk surga dia akan bertemu dengan Allah. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Tidak menyekutukan Allah artinya tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian tawakal juga ibadah. Apa arti tawakal anak-anak? Apa arti tawakal? Fatimah, tawakal apa artinya? Pernah dengar tawakal enggak? Pernah dengar tawakal enggak anak-anak? Pernah. Tawakal itu artinya kita bersandar. Bersandar kepada tiang atau kepada Allah? Bersandar kepada Allah. Ya, maksudnya bersandar kepada Allah apa? Kita punya, misalnya kita punya masalah, kita punya cobaan, ya, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Allah yang akan memberi kita kemudahan, Allah yang akan memberi kita jalan keluar, Allah yang akan mengurusi kita. Jadi semua kita serahkan, hidup kita, mati kita, sehatnya kita, kayanya kita, itu semua diserahkan kepada Allah. Ya. Jadi tawakal itu apa artinya? Bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada tiang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bersandar kepada Allah, siapa yang menyerahkan semuanya
urusannya kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Jadi anak-anak, kalau Allah sudah melindungi kita, kita ini serahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya, Allah yang mengurusi kita. Jadi mau siapapun yang menjahati kita, kalau Allah melindungi kita, tidak akan ada yang mampu menjahati kita. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan ibadah kita semuanya kepada Allah. Kemudian juga bertaubat. Tahu bertaubat enggak? Coba, taubat itu seperti apa? Ayo. Siapa yang tahu taubat? Tahu. Taubat itu apa? Baru bingung ya kan? Taubat itu apa? Minta minta ampun. Sudah habis hadiahnya Fahmi. Besok ya. Ya, jadi bertaubat itu minta ampun. Kita kalau ngelakuin salah, ngebentak orang tua, nggak mau nuruti orang tua, kita harus minta ampun. Kenapa? Karena membentak orang tua itu dosa besar. Tidak menuruti perintah orang tua itu dosa besar. Maka beribadahlah kita dengan bertaubat, minta ampun, mengakui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu, atau hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ampunan dan taubat. Kemudian isti'anah, ada yang pernah dengar apa itu isti'anah? Isti'anah itu meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Artinya pertolongan yang tidak mampu diberikan kecuali Allah. Kalau minta tolong sama teman garukin punggung di belakang tuh boleh, karena kan tangannya nggak sampai, temannya bisa. Atau minta tolong sama teman karena barang kita jatuh, minta tolong ambilkan dong, itu boleh. Tapi kalau mengatakan minta tolong, wahai kiai gitu ya, biar saya lancar rezekinya, boleh minta tolong seperti itu? Nggak boleh, karena yang melancarkan rezeki siapa? Allah. Jadi kalau kita minta tolong sama manusia, manusia ada di depan kita, kemudian dia mampu, maka boleh. Ya, minta tolong dibelikan minuman, boleh, karena orang lain mampu. Tapi kalau sudah mengatakan minta tolong biar jodohnya cepat turun, minta tolongnya kepada dukun misalnya, boleh apa enggak? Enggak boleh. Yang mendatangkan jodoh itu siapa? Allah. Jadi tidak boleh minta tolong kepada manusia, yang mana manusia itu tidak bisa memberikan kita apa yang kita mintai dia. Ya. Kemudian meminta perlindungan. Ya, meminta perlindungan ketika kita mengatakan qul a'udzu birabbin binnas, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku meminta perlindungan kepada Allah Tuhan manusia. Aku meminta perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Jadi anak-anak, begitu pula meminta perlindungan ini, kalau manusia mampu memberikan kita perlindungan tidak masalah. Tapi sekarang kalau kita meminta perlindungan biar enggak sakit, minta perlindungan biar kita tidak terkena musibah, misalnya datang ke dukun, Pak dukun saya minta jimat. Buat apa? Biar saya itu tidak kena penyakit. Nah, boleh enggak minta perlindungan seperti itu? Tidak boleh. Karena yang memberikan kita perlindungan, yang melindungi kita dari penyakit, yang melindungi kita dari musibah itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi macam ibadah seperti salat, menyembelih. Nah, anak-anak, jadi menyembelih itu di antara ibadah yang paling dicintai Allah. Ya.
Maka siapa yang menyembelih kepada selain Allah seperti dia menyembelih untuk penjaga gunung misalnya. Nanti kalau tidak diberikan sesembelihan, penjaga gunungnya marah. Yang jaga gunung jin atau Allah? Yang jaga gunung jin atau Allah? Allah. Berarti yang diberikan sembelihan itu Allah apa jin? Allah. Mau nyembelih ayam, mau nyembelih kambing, mau nyembelih sapi, kerbau, unta, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anak sekalian, ini sebagai pengulangan dan tambahan penjelasan kita kemarin. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, dan nanti insya Allah kita akan masuk ke prinsip dasar Islam atau prinsip yang dasar yang kedua, yaitu mengenal Islam dengan dalil. Kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini prinsip yang kedua, nanti kita akan bahas ya. Sebelum memasuki prinsip yang kedua, ya, karena kita sudah mengenal bagaimana mengenal Allah dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan ayat-ayat Allah. Kita katakan ayat Allah adalah siang dan malam. Ya, siang dan malam. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang lainnya. Anak-anak sekalian, kita diperintahkan oleh Allah yang pertama kali adalah mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Tahu arti mengingkari enggak? Tahu arti mengingkari enggak anak-anak? Yang cowok tahu arti mengingkari? Apa itu mengingkari? Mengingkari itu artinya tidak percaya. Itu arti mengingkari. Jadi kita diperintahkan pertama kali oleh Allah tidak percaya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Mana buktinya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang dia itu mengingkari tagut. Tagut itu semua sesembahan selain Allah. Jadi kalian percaya enggak kalau Nabi Isa itu Tuhan? Enggak. Nanti kalau ada orang Kristen datang, masuk agama Kristen aja, karena di agama Kristen itu cuma Nabi Isa yang jadi penyelamat. Kira-kira kalian percaya apa enggak? Tidak. Nanti datang orang Hindu lagi, ayo masuk agama Hindu, mending nyembah patung, Tuhannya nampak gitu kan, dia punya mata, punya hidung. Kira-kira kalian percaya apa enggak? Enggak. Jadi kita diperintahkan pertama kali oleh Allah tidak percaya kepada Tuhan siapapun, mau malaikat, mau nabi, mau patung, mau orang soleh, enggak percaya. Ya. Jadi kita dilarang untuk meyakini ada Tuhan selain Allah, karena Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Allah mengatakan kami telah mengutus setiap generasi itu ada nabi, ada rasul. Ya, Bani Israel banyak nabinya, di antaranya Nabi Musa, ya, dan nabi-nabi yang lain. Kemudian yang diutus kepada umat Islam siapa? Nabi Muhammad. Apa sih tujuan Nabi itu diutus? Tujuan Nabi diutus mengajak manusia, ayo sembah Allah saja. Gak usah sembah Nabi Isa, gak usah sembah patung, gak usah sembah malaikat, gak usah sembah orang soleh. Sembah Allah saja. Ya.
Ani'budullaha wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah, jauhilah taghut. Taghut itu semua sesembahan yang disembah selain Allah. Jadi taghut itu juga anak-anak dukun. Ada yang tahu dukun di sini? Ada yang tahu dukun enggak? Dukun itu yang mana? Kayak begitu apa, Daud? Dukun itu apa? Dukun, ya, mereka yang mengetahui hal-hal yang gaib. Tahu hal yang gaib enggak? Misalnya, Pak Dukun, gitu ya. Tadi dompet saya jatuh. Nah, kira-kira Pak Dukun bisa tahu enggak tempat jatuhnya di mana? Oh, tahu saya. Nah, jadi seakan-akan dukun ini tahu perkara yang gaib. Pak Dukun, gimana nih? Saya sudah usia 20 tahun. Kira-kira jodoh saya berapa tahun lagi, Pak Dukun? Wah. Jadi, jodohmu ini 3 tahun lagi baru datang. Seakan-akan dia tahu si ini jodohnya akan datang di sekian tahun. Ya, Pak Dukun, gimana nih? Saya kok sudah lulus kuliah tapi belum dapat kerjaan. Kira-kira, ya, berapa tahun lagi saya ini bisa jadi orang sukses? Oh, kamu ini akan sukses begini-begini. Jangan percaya sama omongan dukun. Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Yang tahu kita mati hanya Allah. Kapan kita mati yang tahu hanya Allah. Kapan kita menikah itu hanya Allah yang tahu. Kapan kita dapat rezeki yang banyak hanya Allah yang tahu. Barang kita jatuh, uang kita, dompet kita jatuh, jangan datang ke dukun. Datangnya ke polisi, bikin surat keterangan hilang biar nanti polisi yang nyari. Kalau dukun, oh nih jatuh dompetmu di sini, nanti bayarnya sama dukun berjuta-juta lagi. Atau ada orang yang datang berobat ke dukun nih, berobat ke dukun, katanya sakit. Tiba-tiba dukun datang bawa kelapa muda. Wah. Tiba-tiba dibuka di depan pasiennya, kelapa itu dibuka, yang ternyata yang keluar ada paku, ada silet, ada rambut, ada benda-benda tajam. Wah, ini bapak ini penyakitan ini. Buktinya ini keluar dari kelapa ini ada silet, ada paku, ada macam-macam. Padahal itu silet, paku itu dimasuki diam-diam sama dukun itu. Nah, jadi jangan percaya sama dukun. Jadi di antara bentuk kita tidak percaya kepada Tuhan selain Allah, jangan percaya sama dukun. Faham? Kemudian jangan percaya sama tukang ramal. Ada yang tahu tukang ramal enggak? Oh, dibuka telapak tanganmu. Oh, ini kamu hidupnya nanti akan bahagia. Kenapa? Ini garis tangannya ini begini. Perasaan garis tangan kita sama aja, ya enggak? Oh, ini kamu nanti kalau besar jadi gubernur. Ini, oh ini ada huruf G ini garis ini. Oh, itu tukang ramal. Atau ada yang mengatakan hari kiamat akan terjadi di tahun 2012. Sudah lewat ya. Sekarang 2022. Oh, hari kiamat terjadi di tahun 2030. Jangan percaya sama tukang ramal itu. Ya, jangan percaya sama tukang ramal karena mereka itu berbohong. Jadi di antara ya bentuk kita tidak percaya kepada Tuhan selain Allah adalah tidak percaya sama dukun. Tidak percaya kepada tukang ramal. Kenapa? Karena yang mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang itu hanya Allah. Ya. Jadi kalian jangan percaya sama dukun ya. Percaya nggak sama dukun? Ya, kita buktikan aja nanti pas nonton TV ada acara sulap, kamu percaya aja sama sulap itu. Tukang sulap juga itu bagian daripada dukun itu. Iya. Karena dia berbohong ya kan?
Dia berbohong tuh, nanti dibilang katanya nih nggak ada, ini nggak ada apa-apa ini, tiba-tiba dia genggam keluar duit, padahal dia sudah menyembunyikan itu ada duit, cuman kamu aja nggak tahu. Jangan percaya sama tukang ramal, tukang sulap ya, jangan percaya sama tukang sulap. Dia bawa ini kosong ya, kosong. Akhirnya keluar permen tuh, padahal dia ada cara itu, kamu aja dibotein ya. Jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama tukang ramal, jangan percaya kepada tukang sulap. Jangan ditonton sekalian, jangan nonton tukang sulap ya. Ya, pernah apa enggak di sini yang nonton sulap-sulap itu? Oh, nanti kalau nonton sulap, nanti kalau saya besar biar jadi tukang sulap. Wah, sudah lain cita-citanya itu. Ya, jangan ditonton sulap-sulap begitu. Ya, emangnya kenapa? Gak baik. Percaya dong nanti sama, tukang sulapnya ini ternyata bisa ya menggandakan uang yang satu kertas jadi 10 kertas. Ya. Jadi anak-anak sekalian, tambahan, ya. Jadi anak-anak sekalian, ya. Pertama kali diperintahkan kita oleh Allah itu tidak percaya kepada apa? Tuhan selain Allah. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena hanya Allah Tuhan yang berhak untuk disembah, dan Tuhan-Tuhan yang lain itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil, Tuhan yang palsu. Mana contoh kepalsuannya Tuhan tersebut? Ayo coba. Giliran banjir, Tuhannya nggak bisa nyelamatin dirinya, Tuhannya tergenang air, dipikul Tuhannya. Harusnya Tuhan yang memberikan kita perlindungan, harusnya Dia yang mampu memberikan kita pertolongan. Kok ini yang dipikul Dia loh, Tuhannya? Ya, jadi Allah katakan dha'ufat talibu wal matlub. Jadi patung-patung itu lemah, tidak bisa. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kalaupun ada lalat yang hinggap di hidungnya patung itu, dia nggak bisa ngusir lalat itu. Ngusir lalat dari hidungnya aja nggak bisa, apalagi ngasih kita uang, apalagi ngasih kita kesehatan, terus dimintai lagi begini-begini. Ya, jadi jamaah bukan Allah, jamaah, anak-anak yang saya cintai, ketahuilah bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Allah paling sempurna. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian lihat aja nih, masa sih Tuhan ini dibuat jadi dari batu dulu dibuat, jadilah dia patung disembah. Masa Tuhan itu dibuat, sedangkan sifat Allah lam yalid walam yulad. Allah tidak punya orang tua, artinya Allah tidak diperanak, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak dibuat, dan Allah tidak melahirkan. Ya, Allah tidak melahirkan. Jadi anak-anak sekalian, kalau kalian nanti ya didatangi oleh orang-orang yang, karena ini banyak orang-orang yang menginginkan kita keluar dari agama kita, dikasihnya kita uang, dikasih kita uang puluhan juta nih. Kamu ambil uang ini 100 juta, tapi kamu percaya bahwasanya Nabi Isa itu atau Yesus itu Tuhan. Buat apa kita ngambil uang 100 juta dengan apa? Dengan percaya bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Umat Islam meyakini Nabi Musa itu sebagai Rasul. Umat Islam meyakini Nabi Isa itu sebagai hamba Allah. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa sendiri yang mengatakan,
Saya hamba Allah. Berarti kalau Nabi Isa hamba Allah, kira-kira Nabi Isa Tuhan atau hamba? Hamba. Kalau sudah jadi hamba, dia itu disembah atau menyembah? Menyembah. Nah, kalau dia saja diperintahkan menyembah kepada Allah, masa kita menyembah dia gitu? Kita sama-sama diperintahkan menyembah kepada Allah, masa dia kita sembah? Ataniyal kitaba, Allah berikan saya kitab. Siapa yang tahu kitab apa yang diberikan Allah kepada Nabi Isa? Kitab apa? Kitab apa? Injil. Jadi Injil itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya. Barakallahu fiik. Farhan ya? Ya, Farhan. Jadi kitab Injil itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan saya nabi. Allah jadikan Nabi Isa itu sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Nabi. Kalau sudah dari nabi disembah atau tidak? Tidak. Ya, karena ingat ya, kita sama-sama diperintahkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu para nabi atau malaikat sekalipun, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak sekalian, di antara juga bentuk kita tidak percaya kepada Tuhan selain Allah, kita menjadikan setan sebagai musuh. Ada yang tahu setan enggak? Tahulah ya. Kita sering bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Setan itu musuh kita, jangan dijadikan Tuhan. Ya. Ada enggak yang menyembah setan? Ada, itu yang menyembah jin itu dia menyembah setan. Ya. Jadi yang menyembah jin itu dia menyembah setan. Ya. Ada yang menyembelih ayam untuk jin. Ada yang menyembelih kambing untuk jin. Nah, itu menyembah setan itu. Orang-orang yang meminta tolong kepada jin itu menyembah setan. Ya, jadi jadikan setan itu sebagai musuh apa teman? Musuh. Jangan dijadikan teman ya. Jangan dijadikan teman. Jadi anak-anak sekalian, kayaknya cukup kajian kita ya. Cukup ya? Sudah setengah jam kan? Iya, sudah setengah jam. Ya cukuplah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah mengingkari atau tidak percaya kepada Tuhan selain, dan kita hanya percaya bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Makanya kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Apa artinya? Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jangan tiada Tuhan selain Allah, itu salah. Tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan itu Allah dong. Itu maksudnya. Jadi cara kita memaknai la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Itu caranya yang benar. Buang itu tiada Tuhan selain Allah itu. Buang. Yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti semua Tuhan-Tuhan itu, mau dia nabi, mau dia malaikat, mau dia jin, patung, semua tidak berhak disembah. Ini yang bisa kita sampaikan anak-anak. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenal Islam. Kita akan mengenal Islam, kita juga nanti akan mengenal rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Ya. Jadi kita akan mengenal Islam dengan dalil.
Ya, kita akan mengenal Islam dengan dalil. Mudah-mudahan kalian faham anak-anak ya. Faham nggak? Kayaknya nggak faham di sini, saya lihat banyak yang ngobrol tadi. Ya. Tadi kayaknya jujur, siapa yang ngobrol tadi? Jujur. Nah. Jujur ya. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Ya, yang kemarin ada ibu-ibu pesan buku, bisa diambil ya Bu ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.